Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya hari ini Apoteker Zaini. Pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan kegiatan kami, terutama apotek di hari Minggu. Nah kebetulan hari ini adalah hari Minggu teman-teman. Nah di apotek kami kebetulan kalau hari Minggu itu pelayanan TTK dari tenaga teknis kefarmasian itu off ya. Nah jadi selama hari Minggu maka yang menjaga apotek, yang berpraktek adalah apotekernya secara langsung. Nah jadi hari ini saya akan berbagi cerita kegiatan kami di apotek. Oke teman-teman semua, selama pandemi COVID-19 tentu kita semua harus tetap menjaga protokol kesehatan semuanya. Jadi jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak ya. Nah maka untuk apotek tentu sebagai tempat pelayanan kefarmasian yang bertemu langsung dengan pasien, maka sudah barang tentu kita juga harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Nah contohnya di sini kami menyediakan tempat cuci tangan ya, dilengkapi dengan sabun antiseptik. Kemudian juga sedapat mungkin bagi teman-teman yang memiliki apotek yang model seperti ini, pakai kaca ya, kaca seperti ini ya, maka langkah yang bisa teman-teman buat adalah tentu membuat lubang kaca seperti ini. Nah ini yang kami laksanakan, yaitu membuat lubang. Nah ini teman-teman sebelumnya belum ada, tapi setelah pandemi ini kami berinisiatif untuk membuat loket seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya loket pelayanan apotek. Nah, ini dalam rangka kita menjaga untuk supaya tetap terjaga ya dari paparan virus dan berbagai jenis kuman lainnya. Nah, jadi ini ada dikasih semacam plastik mika ya, plastik mika untuk mengurangi paparan ya. Nah ya seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke apotek. Oke, selamat datang. Halo apoteker cilik. Ya teman-teman, selamat datang di apotek saya, apotek yang kami rintis sejak 2008 ya. Jadi sekarang tepat 2 tahun di bulan Juni 2020. Tidak terasa alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. Perkenalkan, hai, ini adalah apoteker Fania. Lagi sibuk ya, jadi tidak bisa kita ganggu, sambil berpraktek ya. Ini kegiatannya mengisi kartu stok ya, mengecek kartu stok. Nah jadi teman-teman semua, karena ini hari Minggu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kami meng-off-kan tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Nah jadi memang sebagaimana apotek konvensional pada umumnya, kami mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian itu adalah 6 hari kerja ya. Jadi Senin sampai Sabtu, kemudian hari Minggu diliburkan. Nah jadi dalam 1 bulan itu ada libur 4 hari. Nah jadi untuk mengisi hari Minggu supaya apotek tetap buka, maka kami sebagai apoteker kami yang berpraktek secara langsung di sini. Jadi bagi teman-teman yang pengen ketemu full day dengan apotekernya, maka ketemu di hari Minggu tentu akan dilayani langsung oleh apoteker ya. Oke. Nah sekarang kita lihat-lihat dulu ya. Nah itu ada apoteker cilik yang juga ikut menemani berpraktek pada hari ini ya. Pengaturan waktu untuk tenaga teknis kefarmasian ini menjadi hal yang penting. Sebelum mendirikan apotek itu dipastikan bagaimana pengaturan shift dan pengaturan jadwal. Karena pengaturan shift, pengaturan jadwal, kemudian
pengaturan waktu masuk jam kerja itu menentukan jumlah SDM yang akan disiapkan. Nah, kalau saya pribadi memang hanya menyediakan 6 hari kerja ya untuk pelayanan tenaga teknis kefarmasian, sehingga SDM bisa disesuaikan untuk 6 hari kerja. Kemudian berapa jam buka apotek itu juga disesuaikan, sehingga bisa dikalkulasi kebutuhan tenaga atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ini kalau di tempat kami coba mengelompokkan obat-obatan itu berdasarkan selain indikasi ya, kami juga mengelompokkan berdasarkan bentuk sediaan, mengelompokkan berdasarkan jenis obatnya. Contoh di sini ada obat-obatan herbal. Nah, disusun di rak sendiri seperti ini, herbal. Tidak terlalu banyak juga. Kemudian di sini OTC, obat-obat bebas. Ada campur juga sih ya sebenarnya. Di sini ada tetes mata, kemudian ada beberapa sirup di bawah. Ya, nah ini penting sekali dipahami bahwa ketika kita menyusun obat itu diperhatikan betul obat-obat yang sifatnya mereka memiliki volume dan bobot yang berat ya. Nah, bobot dan volume yang berat itu sedapat mungkin ditaruh di bagian bawah, karena itu kalau ditaruh bagian atas risiko ketika jatuh, kemudian bisa terjadi pecah dan sebagainya. Nah, itu hal yang jarang mungkin dibahas oleh orang-orang ya, apoteker lain. Nah, ya, hari ini saya bahas itu. Itu pentingnya bahwa kita perlu memahami posisi tata letak. Selain kita ketahui bersama, kalau belajar di farmasi tentu teman-teman tahu ada FIFO, first in first out, yang pertama masuk pertama keluar, kemudian FIFO, first expired first out. Nah, itu juga diterapkan. Yang expired dulu itu ditaruh paling depan ya. Nah, selain itu tergantung bentuk sediaan tadi, kemudian tergantung indikasi, kemudian tergantung lagi dengan jenis obat yang ada. Kemudian kalau OTC tentu di bagian luar, ini OTC over the counter ya. Jadi obat-obatan yang ditaruh di bagian luar, over the counter. Nah, jadi obat-obat dot hijau, obat bebas, kemudian obat-obat dot biru, bebas terbatas itu ditaruh semuanya di bagian luar. Kemudian obat-obat herbal, OHT, obat herbal standar, kemudian fitofarmaka, jamu, dan jenis lainnya itu ditaruh di bagian luar. Di sini ada tirai, tidak usah saya buka ya. Nah, di bagian sini ada komponen-komponen yang berhubungan dengan kelengkapan apotek. Ya, tentunya di sana ada toilet, di sana ada wastafel, kemudian di sana juga ada lemari-lemari obat untuk penyimpanan obat ya. Pertama, ini sudah kami sediakan di sini, tapi tidak perlu saya buka sepertinya ya. Oke. Nah, kemudian tentu di bagian dalam kita memahami bersama bahwa di sini adalah obat keras ya. Obat keras, salep-salep obat keras saya taruh di sana. Kemudian di bagian bawah ya. Di sini ada lagi obat-obat keras, sirup-sirupan. Kemudian ada sedikit infus ya di bagian bawah. Nah, jadi apotek saya tidak terlalu besar teman-teman, tapi ya lumayan lah ya. Saat ini volume atau jumlah dari obat itu sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat di sekitar tempat saya sekarang. Berbicara cara penyusunan obat pada rak itu sangat individual teman-teman, jadi itu tergantung sekali dengan apoteknya sendiri, tergantung kemudahannya seperti apa. Tapi yang jelas kebanyakan memang menyusunnya secara alfabetis. Kemudian ada yang ditambah dengan FIFO, PEFO, itu jauh lebih baik. Kemudian ada lagi yang menyusun berdasarkan bentuk sediaan seperti yang saya lakukan tadi. Setelah disusun sesuai bentuk sediaan, apakah dia sirup, apakah dia tablet, kemudian apakah dia salep dan sebagainya, kita bikin alfabetis. Itu akan sangat mempermudah. Kemudian selain itu juga berdasarkan tentunya adalah golongan obatnya. Golongan obat bebas terbatas itu ditaruh di luar, tidak masalah. Over the counter, OTC. Kemudian obat keras tentu adalah di dalam. Nah, jadi di ruang perhatikan seperti yang di sini adalah obat keras. Tapi
Tapi tidak menutup kemungkinan juga beberapa obat bebas terbatas juga tersedia di sini untuk kebutuhan resep ya. Nah, jadi itu sangat individual teman-teman, tergantung sekali tadi apoteknya mau seperti apa. Yang jelas pertimbangan yang paling penting adalah tentu kemudahan, akurasi, dan presisi ya. Karena kita berhubungan dengan resep, berhubungan dengan pengambilan obat, itu harus perfectly 100% benar. Nah, karena ini risikonya besar ya, obat-obatan ini jika salah dalam pengambilan, misdispensing ya, kesalahan dalam dispensing obat, kemudian kesalahan dalam penyerahan, ini dampaknya berbahaya bagi pasien. Nah, tentunya dalam hal penyusunan ini menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dengan baik. Nah, jadi seperti itu ya cerita singkat di apotek kita. Tadi saya sudah bahas mengenai sip ya sedikit. Kemudian saya bahas juga mengenai bagaimana kita menyusun obat di apotek. Nah, jadi ya, ini ya teman-teman, apotek kecil ya sebenarnya yang kami miliki, tidak ada praktek dokter, namun hanya praktek apoteker ya. Kita terapkan semua medikasi kepada pasien dengan model masih apotek konvensional ya. Namun dengan adanya tempat praktek ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami pribadi ya teman-teman, sebagai seorang apoteker yang mana kami disumpah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Nah, jadi apoteker dimanapun berada itu pasti memahami semua, pasti melekat pada jiwanya masing-masing bahwa mereka akan kembali ke apotek ketika mau berpraktek ya, setinggi apapun mereka gelarnya, doktor, profesor, yang juga backgroundnya adalah seorang apoteker, maka di hati nurani yang paling dalam, di dalam dirinya pasti akan merasakan bahwa ada rasa pengen praktek seperti jati dirinya sebagai seorang apoteker itu. Nah, jadi saya yakin siapapun itu kalau dia apoteker dia akan merasakan seperti itu. Nah, jadi tempat praktek kami adalah apotek. Nah, ini saya sudah sedikit buka-bukaan ya apa yang ada di apotek kami. Nah, jadi seperti ini apa adanya ya. Jadi perjalanan ini masih panjang, merintis dari modal yang sangat kecil ini masih panjang, tapi alhamdulillah saya bersyukur sudah sampai di tahap ini. Walaupun ya tentu kami akan terus upgrade, kami akan terus belajar, kami akan terus berjuang memperbesarkan apotek ini sehingga kebermanfaatannya bagi pasien, bagi masyarakat sekitar akan jauh lebih besar tentunya, selain nilai ekonomi yang kita pertahankan ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin sedikit cerita dari saya hari ini mengunjungi apotek saya sendiri. Tadi kebetulan apoteker Fania, istri saya sendiri itu sedang berpraktek pada hari ini ya, full time dari pagi sampai malam. Kali ini khusus di hari Minggu full, karena tadi tenaga teknis kefarmasian off pada hari Minggu. Nah, ya seperti itu teman-teman kegiatan sehari-hari kita di apotek. Nah, semoga ini memberikan gambaran bahwa teman-teman apoteker harus berjuang lebih keras lagi untuk membesarkan apoteknya masing-masing. Yang belum punya apotek saya doakan memiliki apotek sendiri. Yang belum ada modal saya doakan memiliki modal, kemudian nanti untuk bisa mendirikan apotek sendiri sebagai tempat perjuangan, sebagai tempat pengabdian profesi apoteker, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai tenaga kefarmasian yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, demikian. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua sharing saya hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.